Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Karina dan di sini aku akan menjelaskan beberapa tips and trik seputar penulisan dan penerbitan cerpen bersama anggota bantuku Arum dan Anik. Pertama-tama kita akan mendefinisikan dulu apa itu cerpen. Jadi, beberapa sastrawan mempunyai berbagai macam pandangan tentang jumlah kata yang tepat untuk cerita pendek. Ada yang bilang maksimal 10.000, ada juga yang bilang maksimal jumlah kata adalah 30.000. Tapi untuk menghindari kebingungan, untuk kali ini kita akan mendefinisikan cerpen sebagai cerita fiktif atau non-fiktif yang terdiri dari 500 sampai 30.000 kata. Dan apakah cerpen sama dengan novel? Dan jawabannya adalah tidak. Jadi cerpen dan novel itu berbeda dari jumlah kata yang mereka gunakan, di mana jumlah kata cerpen lebih sedikit, dan juga alur cerita, di mana alur cerita cerpen jauh lebih ringkas dan hanya fokus ke poin-poin peristiwa yang akan disampaikan. Ada berbagai macam unsur dalam sebuah cerpen. Yang pertama adalah tema, kedua alur dan plot, ketiga penokohan, keempat latar atau setting, dan kelima sudut pandangan tokoh. Mari kita bahas unsur cerpen yang pertama, yaitu tema. Jadi apa itu tema? Tema adalah gagasan inti dari sebuah cerita, yaitu pokok masalah yang mendominasi masalah lainnya dalam cerita. Dan cara menyampaikan tema itu tidak harus dinyatakan secara gamblang, tapi bisa juga tersirat dalam masalah di kehidupan tokoh. Dan contoh-contoh tema yang ada di cerpen bisa meliputi lingkungan, kesehatan, persahabatan, dan lain-lainnya. Unsur cerpen yang kedua adalah alur yang bisa disebut juga dengan plot. Ini didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa berdasarkan hukum sebab dan akibat yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu. Terdapat 3 jenis plot. Yang pertama adalah plot keras, di mana akhir cerita itu di luar dugaan kita. Yang kedua adalah plot lembut, di mana akhir cerita mungkin tidak di luar dugaan kita, tidak mengejutkan, tapi tetap memberikan kesan. Dan yang ketiga adalah campuran antara kedua ini, juga disebut dengan plot lembut meledak. Dan juga terdapat 3 sifat plot. Yang pertama adalah plot terbuka, di mana akhir cerita merangsang pembaca untuk mengembangkan jalan cerita. Yang kedua adalah plot tertutup, yang kebalikannya dari plot terbuka, yaitu plot ini tidak merangsang para pembaca untuk meneruskan jalan cerita. Dan yang terakhir adalah plot campuran antara kedua plot terbuka dan juga plot tertutup. Gimana sih cara membuat plot yang baik? Yang pertama, kita harus membuat paragraf pembuka yang menarik supaya pembaca bisa berminat untuk membaca tulisan kamu sampai terakhir. Dan yang kedua, alur harus lengkap, di mana itu meliputi pembukaan, pertengahan cerita, dan juga penutup. Tips yang ketiga adalah jangan terlalu berlama-lama dalam membangun cerita, sehingga nanti resolusinya hanya diselesaikan dalam satu kalimat. Jadi harus ada proporsi yang baik untuk membangun dan juga menyelesaikan cerita. Dan yang terakhir, jangan membuat twist ending atau ending akhir cerita yang tidak terduga yang bisa ditebak terlalu awal. Jadi buatlah akhiran yang tak terduga ini menjadi benar-benar tak terduga. Unsur yang ketiga dari cerpen adalah penokohan, yaitu penciptaan sifat lahir dan sifat batin tokoh, di mana sifat lahir diartikan sebagai rupa dan bentuk tokoh, dan sifat batin adalah watak dan karakter tokoh. Ada berbagai macam cara di mana kita bisa menyampaikan sifat tokoh. Yang pertama adalah di dalam dialog mereka, yaitu ucapan dan pikiran mereka. Dan yang kedua, kita juga bisa menyampaikannya berdasarkan tempat di mana tokoh tersebut berada atau benda-benda di sekitar tokoh yang bisa secara tidak langsung mendeskripsikan sifat-sifat tokoh. Yang keempat adalah kesan tokoh lain terhadap dirinya. Jadi gimana sih impresi tokoh-tokoh lain yang kalian buat dalam memandang tokoh tersebut? Yang terakhir, kalian juga bisa mendeskripsikan
sifat tokoh tersebut secara naratif. Sebaiknya pembuatan tokoh di cerpen yang baik itu gimana sih? Aku akan menampilkan 3 tips. Yang pertama adalah pembuatan hanya sekitar 3 tokoh saja, supaya cerita pendek kita tidak akan terlalu panjang dan rumit. Yang kedua adalah tentukan tokoh yang paling penting dan hanya fokus pada tokoh tersebut. Hal ini juga membantu membuat cerita tetap sederhana dan tidak terlalu rumit dan panjang. Tips yang ketiga adalah dialog yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut, di mana dialog harus mampu turut bercerita, juga mengembangkan cerita itu, dan juga bisa memunculkan tema cerita. Unsur yang keempat dari cerpen adalah latar yang bisa disebut juga dengan setting, yaitu keterangan waktu, ruang, dan suasana yang berperan untuk mendukung tema dan plot. Unsur cerpen yang terakhir adalah sudut pandangan tokoh, yaitu visi pengarang yang dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh dalam cerita. Terdapat 4 jenis sudut pandangan. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yaitu jika bahasa yang digunakan adalah aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu ketika pengarang menggunakan ia, dia, atau nama tokoh untuk merujuk kepada tokoh. Yang ketiga adalah sudut pandang campuran, yaitu ketika pengarang membaurkan pendapatnya dengan tokoh-tokohnya. Yang keempat adalah sudut pandang yang berkuasa, yaitu ketika pengarang menggunakan kekuasaannya untuk menceritakan sesuatu sebagai pencipta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur cerpen yang berisi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Pertama, ada abstrak, di mana ini bersifat opsional, yang artinya penulis dapat menggunakan abstrak maupun tidak. Abstrak sendiri adalah ringkasan dari cerita yang akan disampaikan. Yang kedua adalah orientasi, yang bisa disebut juga dengan setting. Di sini, kita akan mengenalkan tokoh dan menampilkan keterangan waktu, tempat, dan suasana yang akan digunakan pada alur cerita. Yang ketiga adalah komplikasi, di mana di sini kita memunculkan watak-watak tokoh yang sebelumnya belum diceritakan di orientasi, dan juga mulai memunculkan permasalahan dalam cerita. Yang keempat adalah evaluasi, di mana di sini kita menampilkan setiap masalah yang terjadi pada cerita, mulai dari konflik hingga klimaks. Yang kelima adalah resolusi, di mana yang sebelumnya evaluasi adalah menampilkan setiap masalah, di resolusi kita menyelesaikan setiap masalah yang ditampilkan dan dianjurkan untuk diselesaikan secara tuntas. Yang terakhir adalah koda. Di sini, koda memuat pesan moral dari cerita yang telah disusun, yang disampaikan bisa secara lugas ataupun tersirat. Setelah kita membahas tentang teknis penulisan cerpen, sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa mencari inspirasi untuk menulis cerpen. Tips yang pertama adalah untuk kita menyisihkan 10-20 jam untuk menemukan ide untuk cerpen hingga menyusun tulisan cerpen. 10-20 jam ini tergantung akan berapa jumlah kata yang kalian akan gunakan. Jika jumlah kata itu lebih banyak, maka akan membutuhkan waktu persiapan yang lebih banyak, karena plot yang ditulis juga akan lebih panjang. Faktor yang kedua untuk menentukan seberapa panjangnya durasi yang kalian butuhkan untuk persiapan adalah seberapa berpengalamannya kalian dalam menulis. Kalau kalian lebih berpengalaman, kalian juga bisa menemukan ide dan menyusun tulisan dalam waktu yang lebih sebentar. Tips yang kedua adalah tips tentang sumber ide, di mana kita bisa menemukan ide untuk menginspirasi tulisan kita dari kehidupan kita sehari-hari, bisa juga dari internet, dari buku, TV, radio, ataupun majalah.
Untuk membuat penjelasan tadi lebih jelas, kalian bisa melihat contoh cerpen dengan membuka file PPT yang sudah disediakan dan klik judul di bawah untuk membaca cerpen yang akan dibahas, yaitu Yuna Teman Baikku oleh Teguh Prasetyo. Analisis yang akan dilakukan adalah berdasarkan interpretasiku, dan kalian mungkin juga bisa mempunyai interpretasi lain, dan itu tidak masalah selama kalian mempunyai alasan yang cukup baik dan kuat untuk mendukung interpretasi kalian. Setelah mendengarkan penjelasan tentang penulisan cerpen dan juga melihat contoh cerpen dan menganalisisnya, yuk kita dengarkan pengalaman Arum dalam menulis cerpen. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama aku Arum, aku dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aku di sini mau cerita mengenai pengalaman aku dalam menulis cerita pendek. Dulu, waktu pertama kali aku nulis cerita pendek, kira-kira umur 14 tahun deh. Itu aku sering baca fanfiction K-pop tentang grup K-pop favorit aku yaitu Super Junior. Terus karena aku baca tuh cerpen dari fanfiction mereka, jadi aku berimajinasi sendiri deh pakai ide-ide yang romantis. Nah, ide tersebut aku tuangin ke dalam cerpen yang aku buat. Lalu menurut aku ya, yang menarik dari menulis cerpen adalah aku suka membuat diri aku menjadi tokoh utama dalam cerpen yang aku buat. Misalnya aku bikin cerpen tentang ketemu cowok ganteng. Nah, yang jadi pemeran utama dari cerpen aku adalah itu diri aku sendiri. Supaya teman-teman, kalian harus cobain cara ini biar kalian mulai bisa menulis. Oke? Untuk inspirasi, biasanya aku dapat inspirasi itu dari Wattpad maupun dari blog-blog yang ada di internet teman-teman. Selain itu, kadang aku juga bikin cerita berdasarkan pengalaman orang-orang terdekatku. Lalu aku dari kecil itu juga sering beli buku kumpulan cerpen yang kecil-kecil segini teman-teman. Nah itu tuh aku sering beli untuk dibaca-baca dan jadi inspirasi. Untuk ikut lomba, aku baru akhir-akhir ini pede dan memutuskan untuk submit karya aku mengikuti lomba. Teknisnya gampang kok teman-teman. Biasanya itu dikasih formulir dan nanti kalian tinggal isi aja deh formulir kalian dengan data diri kalian sendiri dan upload naskah sesuai dengan ketentuan yang udah dikasih tahu. Nah, begitu teman-teman cerita aku bagaimana bisa tertarik dalam menulis cerita pendek. Gimana? Kalian pasti ada kan yang sama kayak aku suka berimajinasi? Nah, daripada imajinasi kalian nganggur, mending kalian jadiin deh itu sebagai ide cerita yang bisa kalian tulis. Selain mengisi waktu luang, cerpen yang kalian buat bisa loh kalian ikutkan lomba. Dan kalau menang, kalian bakalan dapat hadiah loh teman-teman. Sekian dulu cerita dari aku. Mulai sekarang yuk sama-sama menulis bareng aku. Terima kasih teman-teman. Dadah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang cara menulis cerpen, lalu setelah kita selesai menulisnya, apa yang bisa kita lakukan dengan cerpen kita? Ada dua hal nih. Yang pertama adalah untuk dikirimkan untuk lomba. Untuk menemukan informasi mengenai lomba cerpen, kalian bisa menemukannya di website yang tertulis di sini. Selain itu, kalian juga bisa menemukannya lewat Instagram dengan menggunakan hashtag yang terkait dengan cerpen. Misalnya yang ditulis di bawah ini. Untuk syarat mengikuti lomba, biasanya kalian bisa cek di caption dari postingan tersebut. Dan untuk menghubungi penyelenggara, kalian bisa cek profil penyelenggara dengan mengklik akun yang di-tag, atau jika tidak tersedia, kalian juga bisa menghubungi nomor yang biasanya juga tertera di caption dari postingan tersebut. Tapi, kita perlu berhati-hati ya dalam memilih lomba yang akan kita ikuti, karena mungkin beberapa dari lomba itu adalah abal-abal. Maka dari itu, yuk kenali ciri-ciri penipuan berkedok kompetisi. Oke, ciri-ciri penipuan lomba cerpen. Yang pertama, reputasi penyelenggara yang buruk, situs resmi, sponsor, bahkan pertimbangan hadiah pun mencurigakan.
Kedua, cek aturan lombanya. Apakah ada uang pendaftaran? Atau ada aturan yang menyebutkan naskah yang masuk menjadi milik panitia? Kamu harus hati-hati. Jika memang lomba itu abal-abal, kamu akan dirugikan. Yang ketiga, biasanya tidak aktif dalam media sosial. Bahkan follower dan postingannya juga sedikit. Keempat, terdapat banyak typo dan tata cara penulisan yang salah. Dirasa mencurigakan, bukan? Untuk seukuran penyelenggara lomba menulis. Jika suatu lomba memiliki 3 atau lebih ciri-ciri tersebut, bisa jadi lomba tersebut abal-abal. Selanjutnya, kita juga bisa menerbitkan cerpen kita ke penerbit atau media massa yang ada. Beberapa contohnya adalah basabasi.co, tulisanku.co.id, Republika, Kompas, Jawa Pos, Media Indonesia, Tempo, dan lain-lain. Umumnya, setiap cerpen yang lolos akan dibayar sejumlah uang yang akan ditentukan oleh aturan masing-masing penerbit. Namun, untuk mengirim cerpen ke media massa, kita akan masuk ke dalam seleksi yang cukup ketat. Maka dari itu, yuk kenali tips umum mengirim cerpen ke media massa. Poin pertama, karya yang dikirimkan haruslah karya yang orisinil, belum pernah dipublikasikan, bukan hasil plagiasi, mengandung hal baru, dan dapat membuka pandangan baru terhadap suatu fenomena. Kedua, tidak mengandung sara dan tidak mencela pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, diutamakan topik yang bersifat aktual, relevan, dan menyangkut kepentingan umum seperti kemanusiaan, kehidupan masyarakat luas, dan potensi kultural dan keberagaman. Poin keempat, plot cerita dan bahasa sederhana sehingga mudah diikuti oleh pembaca. Dan yang terakhir, salah satu yang sangat penting yaitu penulisan dengan tata cara dan bahasa yang benar. Lalu, jika kalian ingin menerbitkan tulisan kalian tanpa melalui proses seleksi, kalian juga bisa menerbitkannya ke website atau aplikasi menulis seperti Wattpad atau Wotaf. Meskipun tulisan kalian tidak akan dibayar di dua aplikasi ini, tapi kalian juga dapat membaca tulisan dari penulis lain dengan gratis. Terima kasih teman-teman sudah menonton video presentasi ini. Kami harap video ini dapat menginspirasi kalian untuk menulis cerpen juga ya. Selain untuk menuangkan kreativitas kalian, kalian juga bisa dapat berbagai macam hadiah kalau cerpen yang kalian tulis menang atau diterbitkan. Semangat teman-teman semua!